Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar bersama, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Memberkati hamba yang menyampaikan dan setiap kami mendengar, biar kami semua mengerti, memahami, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus tuntun pimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, salam, selamat pagi untuk kita semua. Kita masuk dalam minggu yang kedua di bulan Mei, dan dalam bulan ini kita akan terus berbicara tentang bagaimana kita membangun manusia roh kita. Dan pagi hari ini diberikan tema yaitu membangun manusia roh. Ayat bacaan kita pagi hari ini terambil dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 dan 2 Korintus pasal 5 ayat pertama sampai 10. Minggu kemarin kita belajar tentang keinginan daging dan keinginan roh, dan pagi hari ini kita akan belajar untuk bersama bagaimana kita bisa membangun manusia roh kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan berkata daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Oleh sebab itu, mari membangun manusia roh ini yang dituntun dipimpin oleh Roh Kudus, supaya bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini hari lepas hari lebih baik lagi, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang kita akan coba belajar bersama pagi hari ini, yaitu di mana Paulus memberikan beberapa hal di dalam supaya kita bisa membangun manusia roh kita, yaitu yang pertama, membangun manusia roh itu kita tidak hanya hidup di dalam sukacita, di dalam kebahagiaan secara terus menerus, tapi poin yang pertama ditempa dengan penderitaan. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Terkadang Tuhan memakai penderitaan untuk bisa meremukkan kehidupan kita dan merelakan untuk kita dibentuk oleh Tuhan. Oleh sebab itu, yang pertama ditempa dengan penderitaan. Kalau kita ditempa dengan penderitaan lewat masa-masa sulit yang kita alami, jangan cepat-cepat kita menghujat Tuhan, karena sebenarnya lewat penderitaan pun Tuhan bisa memproses kita, meremukkan kita, menghancurkan kita untuk kita bisa dibentuk oleh Tuhan. Jangankan orang-orang di luar sana, kita semua yang mungkin memahami, kita semua orang-orang teologi mungkin, orang-orang yang belum belajar teologi, orang-orang yang baru bertobat, orang-orang yang baru mengenal Yesus, kita semua harus merelakan diri kita untuk diremukkan, dihancurkan, untuk kita bisa dibentuk kembali oleh karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Seseorang akan remuk ketika dia mudah menyerah dan tidak mau berjuang melawan apa yang Tuhan kasih di dalam kehidupannya lewat penderitaan-penderitaan yang mungkin dia alami. Karena kalau kita lihat Ayub, kita lihat beberapa tokoh Alkitab yang lewat penderitaan mereka dimenangkan, lewat penderitaan nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, jangan cepat-cepat kita menjudge bahwa penderitaan itu datang daripada iblis, penderitaan itu membuat kita lemah, karena penderitaan yang akan membangun kekuatan yaitu penderitaan yang kita nikmati. Saya tidak bilang bahwa kita semua harus hidup menderita supaya kita semua bisa menerima kemuliaan itu bersama dengan Kristus. Tidak. Badai pasti berlalu, penderitaan pun tidak akan selamanya kita menderita. Tapi dalam 1 Petrus 2 ayat 19 dikatakan seperti ini, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Adalah kasih karunia ketika kita masih bisa menanggung penderitaan yang mungkin tidak harus kita tanggung, ataupun yang harus kita tanggung karena kita memiliki iman percaya pada Yesus. Dalam 1 Petrus 4 ayat 13 dikatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya.
yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, bersukacitalah. Oleh sebab itu, untuk bisa membangun manusia roh kita, ketika penderitaan datang, ada sesuatu hal yang mungkin tidak membuat kita bersukacita datang, jangan cepat-cepat kita putus asa. Tapi mungkin lewat hal itu, atau bisa lewat hal itu, kita dibentuk, manusia roh kita dibangun, supaya kita berpengharapan pada Tuhan. Ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, yang namanya penderitaan, yang namanya kesusahan, kecemasan, kekhawatiran, mungkin datang. Tapi mari menyerahkan pada Yesus, dan kita meminta Roh Kudus memimpin kita, supaya kita terus dibawa di dalam rencana-rencananya. Oleh sebab itu, di pagi hari ini yang kita sudah beberapa bulan beribadah di rumah saja, saya yakin dan percaya kita semua mungkin merasakan ada suatu yang lain. Tapi di pagi hari ini, lewat semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita dalam beberapa bulan ini, yang dimana kita melihat bahwa ada masa-masa yang sulit yang kita terus alami. Mungkin bagi sebagian kita ini bukan penderitaan, dan mungkin ini bukan penderitaan untuk kita, tapi ada beberapa orang di luar sana, jemaat Tuhan atau orang-orang di luar sana mengalami penderitaan karena masa-masa sulit ini. Oleh sebab itu, mari kita melihat penderitaan atau masa-masa sulit ini sebagai ada bagian dalam rencana Tuhan untuk membentuk setiap kita, meremukkan setiap kita supaya hanya berpengharapan pada Yesus. Karena lewat penderitaan pun manusia roh kita bisa dibangun. Karena tidak selamanya kita harus senang-senang saja, bahwa setiap kita juga harus merelakan diri kita dibentuk. Mungkin lewat penderitaan, mungkin lewat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Tapi yang saya yakin bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan cepat-cepat menjudge, jangan cepat mengeluh, jangan cepat-cepat bersungut-sungut. Mari mendukung satu dengan yang lain. Kita semua sebagai gereja Tuhan, sebagai gembala sidang, sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana saja, maupun yang di gereja GBI Nazaret yang kita cintai bersama ini, yang dimana inilah gereja kita. Mungkin ada kelemahan, ada beberapa kekurangan, mungkin ada banyak kekurangan, tapi mari kita saling mendukung satu dengan yang lain, agar setiap kita terus membangun manusia roh kita satu dengan yang lain. Manusia roh kita bisa dibangun untuk bisa bukan hanya karena kita pribadi dengan Tuhan, bisa pun kita dibangun antara kita dengan sesama. Mungkin ada perselisihan, mungkin ada beda pendapat, mungkin ada perbedaan-perbedaan yang tak terhindarkan, tapi lewat itu semua pun bisa membangun manusia roh kita. Seperti Paulus katakan, mungkin perselisihan, pertengkaran itu ada di dalam hal-hal untuk memajukan pelayanan kita di tempat ini. Tapi saya yakin dan percaya setiap kita akan dibangun manusia roh kita ketika kita rela untuk kita mau ditegur, kita mau dikritik, kita memberikan solusi untuk setiap kita dibangun di dalam pelayanan kita, dibangun dimanapun kita berada. Yang pertama, ditempah oleh penderitaan. Yang kedua, di dalam membangun manusia roh, yaitu diingatkan tentang kesementaraan. Penderitaan tidak akan selamanya menyelimuti kehidupan kita. Kita tahu bahwa tidak selamanya badai itu akan ada, pasti badai akan berlalu. Itu setiap kita mengerti. Makanya di poin yang kedua diingatkan tentang kesementaraan. Penderitaan itu hanya sementara. Kita diingatkan tentang kesementaraan, agar di dalam kesementaraan ini kita tidak menyiapkan waktu yang ada untuk membangun manusia roh kita. Karena hidup kita sementara, karena kita hidup di dalam kesementaraan ini, mari terus membangun manusia roh ini. Jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Mari saling membangun satu dengan yang lain. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ketika kediaman kita dibongkar, ketika Tuhan datang menunjukkan bahwa ini hanya sementara, kita hidup hanya sementara. Kita seperti seorang musafir yang hanya terus berjalan untuk bisa kembali pada rancangan Allah, untuk bisa hidup berkenan di dalam
kehidupan kita, dan bagaimana kita meresponi firman Tuhan, bagaimana kita meresponi kebenaran. Bukan hanya kita melihat bahwa oh saya paling menderita, saya yang paling susah, saya yang pantas ditolong, saya yang harus ditolong. Tidak, mari kita melihat bahwa semua ini hanya sementara. Oleh sebab itu jangan menyia-nyiakan waktu yang ada untuk setiap kita bisa terus bekerja, terus mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam dunia ini tidak ada yang kekal, hanya dalam Tuhan saja kita bisa bergantung. Oleh sebab itu di dalam firman dikatakan bahwa manusia hidup 70 sampai 80, lebih daripada itu hanya penderitaan. Oleh sebab itu penderitaan ini pun tidak kekal dalam kehidupan kita. Kalau kita mau saja berpengharapan pada Tuhan, kalau kita mau saja untuk terus hidup berkenan, kalau kita mau saja untuk hidup mengerjakan apa yang Tuhan mau. Yang saya tahu kita semua akan berjalan dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan, asal kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, berjalan lurus dalam penyertaannya. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita akan dibawa keluar dari lembah kekelaman, dari lembah penderitaan yang mungkin kita alami. Mungkin doa-doa kita belum dijawab. Saya yakin dan percaya, bukan belum doa kita belum dijawab, tapi saya yakin dan percaya setiap bagian doa kita, setiap apa yang kita gumuli, Tuhan sedang bekerja lewat hal-hal tersebut. Oleh sebab itu, coba kita membaca di dalam Mazmur pasal 23 tentang gembala yang baik. Dikatakan bahwa Tuhan membawa kita pada air yang tenang, rumput yang hijau membaringkan kita seperti itu. Tapi di ayat-ayat kemudian dikatakan, sekalipun di dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, sebab hanya Tuhan. Oleh sebab itu mungkin kita masih hidup dalam kenyamanan kita masih hidup dalam sesuatu yang masih baik-baik saja. Tapi saya yakin dan percaya suatu saat ketika kita menghadapi lembah kekelaman, menghadapi penderitaan, kita tidak akan pernah takut, karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu mari menyerahkan kehidupan kita, dituntun dipimpin oleh Roh Kudus, oleh gembala yang baik yang selalu menyertai kita. Gembala yang baik tidak hanya saja membawa kepada air yang tenang, tidak hanya membawa kita pada rumput yang hijau, tapi ketika kita menghadapi penderitaan, yang kita tahu Dia tidak pernah meninggalkan kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita menyimpang, ada hajaran Tuhan, ada teguran Tuhan yang menguatkan keimanan percaya kita bahwa Dia bukan hanya Bapa yang memanjakan kita, tapi Dia Bapa yang menegur setiap kita untuk membawa kita, untuk membangun kita di dalam manusia roh kita dari hari lepas hari. Diingatkan tentang kesementaraan. Oleh sebab itu, mari kita semua mengingat bahwa kita hanya sementara. Oleh sebab itu jangan main-main dengan waktu yang ada. Mari kita melihat semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa semua dalam rencana Tuhan, semua dalam rancangan Tuhan untuk membawa setiap kita di dalam manusia roh yang hari lepas hari terus menerus diperbaharui di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dijanjikan masa depan oleh Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Yang telah disediakan bagi kita. Kita yang mana? Kita yang menderita tapi tidak bersungut-sungut. Kita yang mana? Kita yang mengingat kesementaraan ini tapi tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Kita yang mana? Kita yang hidup di dalam rencananya. Kita yang mana? Kita yang berpengharapan pada Tuhan. Bukan kita sebagai secara umum bahwa kalau kita Kristen bahkan kita akan disediakan tempat. Bukan. Orang banyak Kristen, tapi orang percaya di dalam iman yang benar. Mari pagi hari ini kita belajar bersama. Dikatakan bahwa setiap janji Tuhan adalah ya dan amin. Semua pasti akan digenapi. Dan Tuhan berjanji bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam penderitaan, di dalam segala hal, baik maupun buruk, sukacita maupun duka cita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali kita yang meninggalkan Tuhan, tapi seringkali juga kita yang bertanya, kenapa Tuhan tidak ada? Mari, Tuhan menjanjikan masa depan untuk setiap kita yang berpengharapan, yang melakukan firman-Nya, yang hidup di dalam takut dan gentar akan Dia. Itu yang Tuhan. Pegang janji Tuhan, jangan ragukan janji Tuhan. Di dalam janji ada perintah, di dalam perintah ada janji. Oleh sebab itu, mari
lakukan perintah Tuhan dan menantikan janji Tuhan. Jangan kita hanya menantikan janji tanpa melakukan perintah. Oleh sebab itu masa depan itu janji. Tapi mari kita hidup melakukan perintahnya. Supaya setiap kita tidak menjadi orang yang sia-sia di dalam keberimanan kita. Jangan jadi lemah. Jangan jadi khawatir. Jangan jadi cemas. Supaya kita bisa menerima sesuatu yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Ada kecemasan, ada kekhawatiran, tapi jangan hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, marilah hidup di dalam pengharapan yang benar, supaya manusia roh kita dibangun. Mungkin kita ditempah oleh penderitaan, tapi kita diingatkan bahwa semua itu hanya sementara, dan kita diberikan janji, yaitu ada masa depan di dalam kemuliaan bersama dengan Yesus. Tapi kita harus hidup melakukan perintah-perintahnya, supaya setiap kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini membawa setiap kita, membangun manusia roh kita, supaya kita semua sadar bahwa kita hanya berpengharapan pada Tuhan saja. Oleh sebab itu mari Bapak Mama semua jemaat Tuhan yang benar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak setiap kita untuk setiap kita merelakan, supaya setiap kita diremukkan, setiap kita dibentuk kembali, manusia roh kita dibangun kembali, yaitu kita mau merelakan kehidupan kita, merelakan semua apa yang menjadi keinginan kita. Biarlah kita hidup di dalam keinginan Tuhan, biarlah kita hidup di dalam rencananya, biarlah kita hidup di dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya setiap kita tidak hanya saja menjadi bayi-bayi rohani, tapi kita menjadi dewasa rohani. Pun kalau kita masih bayi rohani, kita adalah bayi-bayi yang sehat, bukan bayi-bayi yang cacat. Minta maaf, saya katakan demikian. Mungkin ada setiap kita yang belum mengerti dengan benar, tapi mari kita mau memakan makanan yang sehat, kita mau meminum minuman yang sehat untuk membangun manusia rohani kita. Mungkin kita baru percaya, mungkin kita belum terlalu mengerti, tapi mari supaya kita semua meminta tuntunan pimpinan Roh Kudus, supaya membawa kita, membangun manusia roh kita hari lepas hari di dalam kehidupan kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan, saya mengundang kita semua supaya kita mengerti dengan benar, kita melakukan dengan benar, memahami dengan benar, supaya setiap kita tidak hanya saja menjadi pendengar firman, tapi semua kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya Roh Kudus memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, membangun manusia roh. Mungkin kami diterpa oleh berbagai macam penderitaan, pergumulan kehidupan kita semua, tapi saya yakin dan percaya semua itu hanya sementara, dan kami dijanjikan suatu masa depan hidup bersama-sama dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ada janji Tuhan yang luar biasa, tapi ada perintah Tuhan yang harus kami lakukan. Mampukan kami semua dalam menjalani masa-masa sulit kami, dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan di hari-hari hidup ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tuntun pimpin kami semua, agar kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Demi Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.